Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar solih-solihah? Semoga sehat selalu. Jumpa lagi dengan Ustazah Mary dalam pembelajaran tematik masih selalu berhemat energi. Pada pembelajaran 5 halaman 82. Sudah dipersiapkan bukunya? Tentu sudah ya. Nah, fokus pembelajaran kita saat ini adalah tentang ilmu pengetahuan sosial IPS, SBDP, ya, seni budaya dan prakarya, dan matematika. Tujuan pembelajaran mengamati contoh yang diberikan, siswa mampu memahami tempo tinggi rendah nada dalam menyanyikan lagu dengan nada dan tempo yang tepat, mengamati gambar dan membaca teks. Siswa mampu menjelaskan karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat. 3. Siswa mampu mengkomunikasikan gambar dan membaca teks. 4. Siswa menyajikan soal. Siswa mampu menjelaskan. Setelah menyajikan soal, siswa mampu menjelaskan prosedur penaksiran bilangan cacah dengan tepat. Coba dilihat halaman 82. Di sana ada lagu Aku Anak Indonesia, ciptaan A.T. Mahmud. Nah, sebelum kita masuk ke tentang menyanyikan lagu ini, kita harus tahu dulu bagaimana tinggi dan rendahnya suatu nada. Nanti kakak-kakak akan ustazah perintahkan atau ustazah tugaskan untuk menyanyikan lagu Aku Anak Indonesia. Nanti ada contohnya. Nanti dikirim lewat voice note. Ustazah pengen tahu bagaimana menyanyikan lagu tersebut, bagaimana nadanya, tempo, tinggi rendahnya nadanya harus paham ya, mengikuti contoh yang ada nanti. Nah, nada artinya bunyi yang beraturan terdiri dari nada tinggi dan nada rendah yang ditentukan oleh frekuensi bunyi. Dalam not angka terdapat 7 nada yang menyusun tangga nada dari rendah ke tinggi. Nada yang rendah menunjukkan suara semakin rendah, sedangkan nada yang tinggi menunjukkan suara semakin tinggi. Pada umumnya nada semakin ke kanan semakin tinggi. Nada yang ditulis dengan angka dinamakan not angka. Coba perhatikan tangga nada di bawah ini. Ada 1, 2 sampai 7 ya. Kalau 1 itu do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Tinggi ya. Nah, sekarang nada rendahnya dari do, dari angka 7 notnya ya. Do, si, la, so, fa, mi, re, do. Simak baik-baik. Bagaimana tadi ustazah mencontohkan untuk tangga nada. Ada yang naik, ada yang turun. Itulah yang disebut dengan tangga nada. Tempo dalam lagu. Nah, sekarang kita masuk ke tempo. Tadi apa? Nada. Sekarang tempo ya. Tempo lagu adalah cepat atau lambat lagu yang dinyanyikan. Tanda tempo berada di sebelah kiri atas lagu. Secara umum, tempo terdiri dari tempo lambat, sedang, dan cepat. Ini adalah secara umum. Tempo berhubungan dengan syair lagu. Lagu bertempo cepat biasanya menunjukkan suasana yang gembira dan kemegahan. Tempo lambat menunjukkan suasana sedih dan khidmat. Alat untuk mengukur tempo lagu adalah metronom. Apa alat untuk mengukur tempo lagu? Metronom ya, ingat ya, nanti kalau keluar di ujian sudah tahu jawabannya. Sebutkan alat untuk mengukur tempo lagu. Jawabannya metronom. Istilah tanda tempo ada 3 ya. 3, cepat, sedang, dan lambat. Yang pertama, allegro, maestro, dan vivet. Itu adalah tempo cepat. Yang kedua, moderato, andante, dan andantino untuk tempo sedang. Yang ketiga, adagio, largo, dan lento untuk tempo lambat ya. Nah, 3 tempo ini juga harus dipahami dan dihafal nih. Nanti kalau udah tahu di sebuah lagu ya, itu cepat berarti udah paham bahwa itu temponya allegro, nesto, vivet. Kalau dia lagunya sedang itu moderato, andante, dan andantino. Nah, kalau dia lambat sekali ya, seperti lagu apa ya,
Satu nusa satu bangsa, tahu tidak? Satu nusa itu kan lambat ya. Nah itu ada gio ya. Jadi sudah paham untuk istilah tempo dan apa nama-nama tempo tersebut. Tugas SBDP adalah menyanyikan lagu Aku Anak Indonesia. Kirim lewat voice note. Nanti ada contohnya ya, ikutin contohnya. Kita masuk ke IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial. Batubara merupakan sumber energi yang selama ini banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang kehidupan, mulai dari rumah tangga, usaha kecil, sampai industri. Batubara cukup berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Batubara merupakan bahan bakar fosil yang termasuk dalam kategori batuan sedimen. Proses pembentukan batu bara membutuhkan waktu hingga berjuta-juta tahun lamanya. Batu bara terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan purba yang kemudian mengendap selama berjuta-juta tahun dan mengalami proses pembentukan batu bara. Jadi, untuk bahan alam satu ini sangat lama untuk proses menjadi batu baranya. Kita makanya harus berhemat, ya. Membuat batu itu sampai menjadi batu bara itu berjuta-juta tahun lamanya, mengendap kemudian baru jadi batu bara, dia baru mengalami proses pembentukan. Lihat gambar, ini adalah batu bara ya, perhatikan. Nah sekarang halaman 84 nanti dibaca ya dan dipahami, dan di halaman 85 nanti dijawab pertanyaannya. Di situ ada pertanyaan batu bara termasuk sumber daya alam yang berlimpah dan mudah diperoleh, alasannya seperti apa ya. Nomor 2 pun sama, nomor 3 juga ya. Lanjut ke pembahasan selanjutnya adalah ya ini juga ya tentang batu bara. Oh ya, ini masih tentang batu bara dulu. Nah, berikut ada sektor pemanfaatkan batu bara secara tak langsung, bisa buat pembangkit listrik tenaga uap ya, pembangkit listrik tenaga gas, metalurgi atau industri baja, rumah tangga, transportasi dan industri kimia. Banyak sekali ya untuk manfaat dari batu bara secara tak langsung ini. Sekarang kita masuk ke dalam pembelajaran matematika. Ayo berdiskusi. Nah, di sini ada contoh soal dulu ya sebelum membahas tentang pelajaran intinya, yaitu tentang mencari dan mengurutkan pecahan yang terkecil dan terbesar. Mana yang dimulai dari yang kecil, mana yang besar. Ibu Aminah, Ibu Melani, Ibu Ratna memasak menggunakan briket batu bara. Ibu Aminah menggunakan 3/4 kilo briket batu bara setiap hari. Ibu Melani menggunakan 1/2 atau setengah kilogram, dan Ibu Ratna menggunakan 2/3 kilogram. Siapa yang menggunakan briket batu bara yang paling banyak? Nah, kalau menentukan siapa yang paling banyak dari pecahan ini, ada caranya ya. Teman-teman perhatikan dulu, itu penyebut yang di mana? Yang di bawah. Yang di bawah itu perhatikan sama tidak. Nah, kalau tidak sama ada caranya. Tapi kalau misalkan dia sama, itu mudah sekali. Tinggal diurutkan saja pembilangnya ya, seperti itu kalau penyebutnya sama ya. Beda dengan penyebutnya yang berbeda. Kalau penyebutnya berbeda, kita samakan dulu penyebutnya, baru kita ketahui mana yang terbesar, mana yang terkecil sesuai dengan bilangan asli. Ingat, bilangan asli dimulai dari angka 1 ya. Nah, kalau sudah sama penyebut mudah ya. Jadi angkanya adalah caranya seperti ini. Caranya, jika
pecahan yang penyebutnya sama. Perhatikan contoh yang dimonitor. 3/6, 6/8, 5/8, 7/8, 4/8. Semua penyebut dan di bawahnya itu adalah angka 8 semua. Berarti adalah sama. Nah, jika sama seperti yang Ustazah infokan sebelumnya adalah kita tinggal mengurutkan saja bilangan aslinya mana yang dia besar. Angka 7 kan yang terbesar, berarti angka 7 dulu, 6, 5, 4, dan 3. Jika misalkan dia disuruh pertanyaannya adalah yang terkecil lebih dulu, berarti 3, 4, 5, 6, 7. Tinggal dibalik saja. Seperti itu untuk kalau penyebutnya sama, mudah banget. Nah, sekarang gimana sih jika penyebutnya berbeda? Ada caranya juga. Ini adalah cara jika penyebutnya berbeda. Perhatikan contoh 5/2, 4/3, 7/4, 2/8, dan 11/16. Nah, karena ini penyebutnya berbeda, bagaimana cara menyamakan penyebutnya? Kemarin pada saat hari Senin sudah belajar matematika tentang KPK. Nah, kita menyamakan penyebutnya bisa dengan menggunakan KPK. Kita perhatikan penyebutnya terlebih dahulu. 5/2 adalah 2. Kita cari penyebutnya. Kita cari kelipatannya dulu ya. Setelah kelipatannya ketemu 48. Ya, kita samakan semua. Angka 3 juga kita cari sampai yang sama dengan angka 2. Angka 4 juga yang sama dengan 2 dan 3. Penyebutnya yang angka 8 juga sama dengan penyebut 4, penyebut 3, dan penyebut 2. 16 pun sama, harus sama dengan penyebut 8, penyebut 4, penyebut 3, penyebut 2. Nah, ketemu hasilnya 48 karena 48 ada di semua KPK yang penyebutnya berbeda-beda tersebut. Jadi kita samakan, ini yang maksudnya disamakan. Nah, setelah dicari KPK yang sama dengan semua nilai pembilang, maka hasilnya adalah 48 ya. Nah, baru kita buat dulu nih 5/2 sama dengan 120/48. Dari mana dapat 120 Ustazah? Nah, 48 dibagi 2, dibagi pembilang. Dibagi penyebut. Setelah kita bagi penyebut, kita kali dengan pembilang angka 5, maka ketemu 120. Nah, itu mencari pembilangnya ya setelah dicari penyebut terlebih dahulu. Nah, sama yang 4/3 pun demikian, 7/4 juga sama ya. Nah, setelah itu baru kita urutkan. Jika perintahnya adalah yang terbesar, berarti kita urutkan mana bilangan asli yang terbesar. Berarti kan 120 nih yang terbesar nih. Berarti 120/48, 84/48, 64/48, 33/48, 12/48. Maka urutan dari pecahan di atas dari yang terbesar menuju yang kecil adalah, nah, buat angka asli pecahannya lagi tadi 5/2 berarti yang terbesar, baru 7/4, 4/3, 11/16, 2/8. Nah, ini untuk urutan yang besar. Kalau untuk urutan yang kecil tinggal dibalik saja. Ya, seperti itu untuk mencari urutannya. Mudah bukan? Sekarang kita coba berlatih ya. Halaman 88 dan 89 nanti dikerjakan, dikirim ke Ustazah di foto. Dan jangan lupa tadi FN-nya, lagunya ya, dikirim di grup kalau untuk lagu. Untuk halaman 96, 98 dan 100 itu membaca lantang. Nanti diparaf saja dengan orang tua jika sudah membaca lantang. Seperti itu ya tugasnya untuk hari ini. Oh ya, tadi jangan lupa juga ya tugas untuk IPS-nya ya, mengerjakan di halaman tadi yang alasan tadi. Halaman 85 itu untuk IPS-nya. Ya, baik, Ustazah akhiri pembelajaran cukup sampai di sini. Ustazah ucapkan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.